Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rida. Kali ini kita akan mempelajari atau mencoba sebuah aplikasi desktop. Ini namanya aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, jadi sebelum menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics ini, rekan-rekan sekalian harus mendownload aplikasinya ya di internet, apa itu Microsoft Mathematics. Sebelumnya sebenarnya Microsoft juga memiliki aplikasi lain yang online atau menggunakan aplikasi namanya Microsoft Math Solver. Jadi kalau Microsoft Math Solver ini kita tinggal memasukkan saja apa masalahnya, maka program dari Microsoft secara online akan menyelesaikan masalah tersebut. Atau menggunakan ponsel itu kita cukup men-scan saja masalahnya, dia akan selesai. Tetapi di sini kita akan menggunakan aplikasi dari Microsoft yang bukan online. Jadi kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kita gitu secara offline gitu. Nama aplikasinya ini adalah Microsoft Mathematics. Ini adalah aplikasi desktop atau aplikasi Windows. Untuk tampilannya sendiri, di sini ada seperti tampilan aplikasi Microsoft pada umumnya. Di sini ada Home, Insert View, di sini ada kalkulator. Jadi ibaratnya Microsoft Mathematics ini adalah sebuah kalkulator pintar menyelesaikan masalah matematika, dan di sini juga ada graphing, ada worksheet, kita bisa menyelesaikan masalah trigonometri seperti kalkulator gitu kan. Ya karena kita kalau menyelesaikan dengan kalkulator biasa mungkin tampilan layarnya itu kan terbatas, jadi di sini lebih luas, dan di sini juga bisa melakukan equation solver dengan lebih mudah dan lebih interaktif di sini. Nah, salah satu kegunaannya itu adalah misalkan seperti kalkulator pada umumnya kita bisa menyelesaikan masalah kalkulus. Misalkan kita ingin mencari turunan, kita buat di sini turunan, kita klik d per dx, misalkan fungsinya 5x, berarti turunannya terhadap x adalah 5. Nah, ini langsung keluar inputnya d per dx 5x, outputnya adalah 5. Atau ingin fungsinya dalam bentuk kuadrat, kuadrat tambah 4x tambah 7 misalnya, outputnya adalah 2x tambah 4. Langsung keluar di sini solutionnya 2x tambah 4. Atau misalkan ingin menyelesaikannya dalam bentuk logaritma juga boleh, misalkan log 5x, namanya dapatkan log e per x. Kemudian untuk selanjutnya juga bisa menyelesaikan turunan dua kali, misalkan kita menurunkan 2 kali dari x pangkat 3 ditambah dengan 6x kuadrat. Di sini kita cukup mengetik saja di laptop, ditambah 5x 9 itu persamaannya d kuadrat dari x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 5x tambah 9 per dx kuadrat. Kedua kalinya adalah ini. Jadi pangkat 3 kalau diturunkan 2 kali pasti pangkat 1 outputnya. Ini untuk melihat stepnya kan ya. Sedangkan kalau di sini cukup hanya output, sedangkan yang di atas ini ada solution step gitu, keterangannya. Ini ada solution steps. Kenapa tidak ada, saya belum tahu. Kemudian juga ada integral. Ini ada integral. Nah, ini integralnya ada dua macam. Integral yang di sini ini adalah integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu dia memiliki tidak memiliki batas, sehingga outputnya adalah kelompok fungsi. Misalkan kelompok fungsi itu maksudnya ada plus c-nya, itu berarti dia belum fungsi tapi ada konstantanya, itu bervariasi, belum bisa kita tentukan konstantanya kecuali ada nilai batas. Misalkan integral dari fungsi 5x itu pasti integralnya 5 per 2 x kuadrat tambah konstanta. Kemudian kita evaluate 5 per 2 x kuadrat tambah konstanta. Jadi outputnya adalah kelompok fungsi. Nah, sini kita juga bisa menurunkan dari integral. Nah, itu akan kembali ke fungsi itu sendiri. D per dx dari integral
5x tambah, tetapi di sini konstantanya pasti hilang, jadi dia outputnya akan menjadi 5x. Tidak. Oh, jadi tetap 5x tambah 6 karena diintegralkan menjadi 5 per 2 x kuadrat tambah 6x diturunkan balik ke sini lagi. Kecuali diturunkan dulu baru diintegralkan baru dia 5x. Misalkan kita integralkan dari turunannya 5x tambah 6. Baru kita integralkan dia jadi 5x tambah c. Jadi inilah kita bisa menggunakannya dengan lebih rumit dibandingkan menggunakan kalkulator biasa. Kemudian juga ada lagi integral yang menggunakan batas. Misalkan integral dari x dengan batas 0 sampai 1. Jawabannya 5 per 2 atau 2,5. Caranya berarti kan kita integralkan dulu 5x ini, terus kita masukkan batas 1, masukkan batas 0, dapat 5 per 2. Kemudian selanjutnya juga ada yang namanya trigonometri. Di sini kita bisa menggunakan trigonometri itu tergantung dari apanya, apakah itu radian atau menggunakan derajat. Kita cek dulu apakah ini radian atau derajat. Kita cek sin 90 berapa, 0,89. Berarti dia menggunakan radian. Kalau radian berarti kita cari sin 90 derajat itu berapa. Sinnya berarti 0,5 dikali pi. 0,5 dikali 1. Ini menggunakan sistem sudut radian. Di sini kita tahu bahwa pi itu adalah bilangan rasional. Kemudian di sini kita bisa mencari limit. Dan limit misalkan x menuju 0 super 0 itu sebenarnya tidak terdefinisi karena limit kiri limit kanannya beda, indeterminate. Jadi ada orang yang sempat berkata kan limit per x itu tak hingga, katanya salah. Sebenarnya limit dari per x itu tak dapat dideterminasikan karena dia pendekatannya ada limit kiri, ada limit kanan. Kalau pakai limit kanan dia akan menuju tak hingga. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pendekatan bilangan positif, misalkan 1/2, kalau x-nya 2 jadi setengah, kalau x-nya 1 jadi 1, kalau x-nya setengah jadi 2. Kalau x-nya 1/1000 dia menjadi 1000. Jadi makin kecil x-nya dia akan makin mendekati tak hingga. Itu kalau pendekatan dari kanan, limit kanan. Tapi kalau dia limit kiri, kalau x-nya -2, berarti nilai limitnya menjadi minus setengah. Nah, jadi kalau pendekatan limit kiri dia akan menuju minus tak hingga. Jadi sehingga karena limit kiri kanannya beda, kalau lihat di grafiknya pasti beda. Dia indeterminate. Nah, di sini kita bisa cek melalui grafik Cartesian, misalkan y sama dengan 1 per x. Sini kita coba grafik cek. Nah, di sini. Jadi limit kanannya itu menuju tak hingga, limit kirinya minus tak hingga. Jadi di sini kita bisa menggunakan grafik berdasarkan equations, kemudian juga berdasarkan dataset. Dataset ini kita berarti memasukkan berapa data-data XY-nya. Kemudian ada parametrik. Kalau parametrik ini berarti kita menggunakan parameter untuk mendefinisikan X dan Y-nya. Kemudian ini ada inequalities atau ketidaksamaan. Kemudian juga ada graph control itu untuk tracing-nya. Nah, di sini juga ada linear algebra. Untuk kita bisa insert matrix di sini 2x2 bisa kita insert di sini. Kita juga bisa menggunakan variabel x, y, z dan beragam macam lainnya. Kita juga bisa menggunakan notasi logika. Di sini ada ini lebih besar, lebih kecil, GCF, LCM, faktor. LCM ini apa? Least common multiple atau KPK. GCF ini greatest common factor atau FPB.
Ini adalah operator logika. Jadi ya inilah yang namanya Microsoft Mathematics. Kita juga bisa menentukan berapa plotting rank-nya, kita bisa store graph, kita bisa save graph-nya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mungkin jika ada yang ingin uh, apa evaluasi program atau pembahasan lebih lanjut, mungkin boleh langsung uh, balas di kolom komentar dari saya.